kita akan memulaikan rangkaian ibadah kita dan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tapi sebelumnya, saya mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari untuk selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan segera masuk dalam cerita firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa buka terlebih dahulu. Dan doa buka ini akan dipimpin oleh Kak Ken Korompis. Kepada Kak Ken kami persilakan. Halo adik-adik semuanya, karena tadi kita udah nyanyi-nyanyi, udah puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan juga penyertaan kamu selama hari ini kepada kami Tuhan. Nanti kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah nanti firman yang dibawakan oleh kakak Daket Tuhan bisa tersampaikan kepada adik-adik semuanya dan bisa menjadi berkat untuk mereka dan juga saya. Inilah doa kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Dahulu kala di tanah Uz hiduplah seorang pria bernama Ayub. Ayub ini merupakan orang yang sangat taat kepada Tuhan dan orang yang penuh kesetiaan serta jujur. Ayub ini adalah orang terkaya di timur pada saat itu. Dia memiliki banyak sekali ternak, memiliki hamba-hamba, dan memiliki keluarga besar yang mencintainya. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia juga memiliki 7.000 domba, 3.000 unta, 5.000 pasang lembu, 5.000 keledai betina, dan banyak sekali hamba. Dan suatu hari di surga Satan mendatangi Tuhan dan menantang kesetiaan Ayub. Apakah kamu memperhatikan hamba-Ku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Baik, segala yang dimilikinya ada dalam kuasa-Mu, tetapi jangan sakiti hidupnya. Dalam sekejap, Ayub kehilangan segala-galanya. Ternaknya dirampok, pelayannya dibunuh, dan angin besar meruntuhkan rumah tempat anak-anaknya berkumpul dan menewaskan mereka semua. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Namun Satan tidak puas, dan ia pun kembali kepada Tuhan dan meminta ia untuk menguji Ayub lebih jauh dengan penyakit yang menyakitkan. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub ada di tangan, tetapi jagalah hidupnya. Ayub pun diserang dengan borok. Ia diserang dengan borok yang menyakitkan, dan dari ujung kaki hingga ujung kepala ia merasakan penyakit tersebut. Istrinya menjadi putus asa, memohon agar Ayub mengutuk Tuhan dan mati saja. Masihkah engkau berpegang pada integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? 3 sahabat Ayub mendatangi dia untuk menghiburnya, tetapi mereka malah meremehkannya dan menyalahkannya. Mereka menganggap bahwa Ayub ini dengan penderitaannya adalah akibat dari dosa yang tersembunyi yang ia lakukan. Namun Ayub tetap teguh dalam kebenarannya dan terus mencari jawaban dari Tuhan. Ayub, pasti ada dosa besar yang engkau sembunyikan. Tuhan tidak akan menghukum orang yang benar seperti ini. Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil. Jika engkau murni dan jujur, Tuhan pasti sudah memilihkanmu. Engkau pasti telah berbuat dosa. Bertobatlah dan Tuhan akan mengampunimu. Aku tidak berdosa di hadapan Tuhan.
Aku tidak mengerti kenapa semua ini terjadi, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Akhirnya, Tuhan menjawab Ayub dari badai yang ia alami, dan Tuhan menegaskan kekuasaan dan hikmat-Nya yang tak terbatas, sementara manusia terbatas dalam pemahaman mereka. Siapakah ini yang menggelapkan rencana dengan perkataan yang tidak ketahuan? Bersiaplah seperti laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu, dan engkau akan menjawab. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Beritahukan jika engkau mempunyai pengertian. Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku telah berbicara tentang hal-hal yang tidak aku pahami, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku untuk aku ketahui. Aku menyesal dalam debu dan abu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberinya 2 kali lipat dari segala yang ia miliki sebelumnya. Kini Ayub memiliki 14.000 domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 keledai betina. Dia juga kini memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang baru. Dan kini Ayub hidup umur panjang dan melihat anak-anaknya hingga generasi keempat. Dan Ayub pun mati dalam usianya yang lanjut. Terima kasih Tuhan atas pemulihan dan berkat-Mu. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah kisah Ayub kali ini yang merupakan seorang hamba yang setia, yang tetap teguh dalam iman dan pendiriannya. Meski ia mengalami penderitaan yang berat dan ujian yang berat, namun akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya dan memberkatinya senantiasa dari hari sebelumnya menjadi lebih baik dan mendapatkan kelimpahan atas kehidupannya. Baiklah cerita firman Tuhan kita pada hari ini yang boleh kita dengarkan, dan kiranya cerita ini boleh dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan juga adik-adik sekalian, agar kiranya kita boleh hidup dalam kesetiaan dan penuh ketaatan terhadap Tuhan, dan juga boleh tetap dapat menaati apa yang Ia perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kita akan menutup sesi firman Tuhan kita pada kali ini, dan kita akan menutupnya dengan doa, dan saya persilakan kepada Kak Ken Koropis untuk memimpin kita dalam doa tutup. Oke adik-adik semuanya, tadi kita baru aja mendengarkan firman Tuhan tentang Ayub nih yang dibawakan oleh Kak Daka. Nah, karena kita udah dengar firman Tuhan, kita sudah mau pulang, mari kita tutup di dalam doa. Oke, mari adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami semua dengarkan tadi Tuhan bisa masuk dalam hati kami Tuhan. Adik-adik dan juga kami semuanya bisa mengerti makna dari firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah Tuhan ke depannya tindakan mereka Tuhan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, terima kasih sudah datang mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah.